Punya banyak subscriber dan banyak penonton adalah impian setiap konten kreator di YouTube. Sebuah channel bisa menjadi besar, tentunya channel tersebut harus mempunyai identitas yang jelas dan fondasi channel yang kuat. Sama halnya seperti kita membangun rumah, kalau fondasi rumah kita itu apa adanya, tidak dirancang dan tidak penuh persiapan, maka bisa dipastikan rumah itu berdiri tidak tahan dalam jangka panjang. Berbeda dengan kita membuat fondasi rumah dengan perincian dan persiapan yang matang, maka kemungkinan rumah itu akan kokoh dalam jangka panjang. Sama halnya dengan sebuah channel, pentingnya fondasi channel kalau memang ingin channel kita itu berkembang dan punya banyak subscriber. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan fondasi channel itu sendiri. Teman-teman coba jawab sendiri, apakah fondasi yang saya sebutkan sudah ada pada channel teman-teman. Pertanyaan yang pertama, sudahkah fokus tema yang ada di dalam channel kita? Jadi fokus tema ini sangat penting dalam sebuah channel ya teman-teman, karena ini akan menggambarkan identitas channel kita. Contohnya seperti channel saya ini. Channel saya ini dikenal orang sebagai channel tutorial YouTube. Kenapa bisa begitu? Karena dari temanya bisa terlihat selalu membahas tentang tutorial YouTube. Jadi jika orang lain lagi butuh ilmu YouTube, kemungkinan orang tersebut akan membuka channel saya. Atau bagi yang sudah tahu atau suka dengan channel saya, mereka akan menuliskan di pencarian dengan nama dapur tutorial atau dapur Uki. Jadi itulah pentingnya fokus tema di dalam channel kita. Channel kita lebih cepat untuk diingat oleh penonton. Di samping itu, kalau kita punya tema yang jelas, maka algoritma YouTube juga akan lebih cepat membaca kemana arah rekomendasi dari channel kita. Contohnya, teman-teman semua pasti pernah menonton di channel-channel sebelah yang temanya tutorial YouTube juga. Ketika teman-teman sedang menonton di channel sebelah, maka di bawahnya kemungkinan ada video-video dapur tutorial. Kenapa bisa seperti itu? Itu adalah bukti bahwa algoritma YouTube sudah paham kalau channel ini adalah channel tutorial YouTube, sehingga YouTube akan merekomendasikan kepada penonton yang tepat. YouTube tahu penonton mana yang suka dengan channel tutorial, channel masak, channel mancing, dan lain-lainnya. Jadi, jika tema channel kita jelas, maka rekomendasi video kita lebih cepat dan tepat kepada penonton yang memang hobi dengan tema channel kita. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, sudahkah ada bedanya channel kita dengan channel orang lain yang temanya masih sama dengan channel kita? Contoh gampangnya saja, channel dengan tema tutorial YouTube. Itu kan banyak sekali ya teman-teman, bukan saya sendiri. Namun, di sini saya mencoba menciptakan sesuatu yang beda dari channel orang lain yang temanya sama dengan saya. Mungkin untuk perbedaannya, teman-teman bisa menjawab, apa bedanya channel dapur tutorial dengan channel orang lain? Karena yang merasakan perbedaan itu tentunya sahabat semua yang suka dengan channel saya. Coba tuliskan di kolom komentar sambil teman-teman menonton video ini. Mungkin saja ada masukan-masukan agar channel saya ini bisa lebih memberikan yang terbaik lagi buat teman-teman semua. Mungkin dari garis kecilnya saja, salah satu perbedaan yang saya utamakan adalah dari segi bahasa saya. Bahasa yang saya berikan untuk teman-teman di sini adalah bahasa yang sangat sederhana, agar lebih mudah untuk dipahami dan penyampaiannya juga mudah dimengerti. Saya tidak menggunakan bahasa Inggris ataupun bahasa yang terlalu tinggi di sini. Yang pertama, saya juga bukan orang hebat yang menguasai banyak bahasa atau berwawasan tinggi. Tapi, saya juga orang biasa yang mencoba mencari tahu dan mempelajari ilmu seputar YouTube secara otodidak, tanpa tim, tanpa grup, atau tanpa guru. Seperti channel-channel besar yang punya tim, punya grup, tiap bulan ada arisan, dan tiap tahun ada seminar. Tapi, kalau kita mau bertanya, harus bayar. Jadi di sini saya tahu seorang pemula itu butuh ilmu yang mudah untuk dipahami. Karena susah membangun channel itu ketika kita tidak ada tempat untuk konsultasi, tapi hanya bisa mencari solusi dengan mencari tutorial-tutorial di YouTube. Semoga dengan perbedaan ini, channel saya bisa memberikan solusi buat teman-teman yang lagi berjuang membangun sebuah channel. Dan juga karena perbedaan karakter di channel kita tersebut, penonton lebih mudah ingat dengan channel kita. Jadi, pastikan channel kita punya perbedaan dari orang lain, terutama dari channel-channel yang temanya sama dengan channel kita. Pertanyaan yang ketiga, kenapa orang harus subscribe channel kita? Di sini,
kita akan butuh subscribe dan butuh penonton. Nah, pertanyaannya, kenapa orang harus subscribe channel kita, atau apa alasan orang harus subscribe channel kita? Nah, ini adalah pertanyaan yang harus bisa teman-teman jawab. Kalau kalian tidak bisa menjawabnya, kemungkinan kalian akan susah mendapatkan subscriber, karena kalian sendiri saja masih belum tahu apa alasannya orang harus subscribe ke channel kita. Misalkan, apa sih manfaat yang bisa kita berikan pada penonton? Saya contohkan lagi pada channel ini. Yang sudah subscribe channel Dapur Tutorial pasti orang-orang atau sahabat yang merasa mendapatkan ilmu-ilmu seputar YouTube. Jadi itu alasannya teman-teman subscribe ke channel Dapur Tutorial. Jadi buat yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya, dan yang sudah subscribe tekan loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video-video selanjutnya dari Dapur Tutorial. Jadi jika membuat sebuah video, kita harus punya alasan kenapa penonton itu harus subscribe ke channel kita. Nah, sekarang pertanyaan yang keempat, sudahkah kita punya target penonton yang jelas? Ini perlu dipahami, target penonton ini sangat penting ketika kita membuat sebuah video. Kita harus punya target penonton video kita. Video yang kita buat ini targetnya untuk siapa? Untuk ibu-ibu rumah tangga kah? Untuk bapak-bapak atau untuk anak-anak? Jadi, sesuaikan dengan tema video kita. Kita harus tahu siapa target penonton kita. Karena orang yang kita targetkan tadi adalah calon subscriber kita. Karena di sini kita butuh subscriber. Contoh, channel masak, tentu targetnya ibu-ibu rumah tangga. Konten mainan, targetnya pasti anak-anak. Tema film drama seri, bisa ibu-ibu, bisa juga remaja. Jadi kita harus memikirkan target penonton kita. Jika kita membuat channel dengan tema A misalkan, banyak nggak kira-kira yang suka dengan tema channel ini? Atau tema B, apakah tema B ini cukup diminati orang atau tidak? Jadi kita harus pikirkan terlebih dahulu, tema ini viral atau tidak, banyak peminat atau tidak dari tema yang akan kita buat. Contohnya channel tutorial. Kenapa saya memilih channel tutorial? Yang pertama adalah bagian dari hobi. Yang kedua, saya cukup memahami dan menguasai tema ini. Dan yang ketiga, tema ini cukup dibutuhkan banyak orang di dunia YouTube. Jadi target penonton itu sangat penting. Orang yang kita targetkan tersebut bisa jadi suatu saat dia akan subscribe ke channel kita. Karena beberapa hal tadi, pastinya mereka punya alasan kenapa harus subscribe ke channel kita. Mungkin saja apa yang mereka butuhkan mereka dapatkan di channel kita. Jadi sudah sangat jelas, beberapa pertanyaan tadi harus kita jawab sendiri sebagai pondasi untuk channel kita. Kalau keempat pondasi tersebut sudah kita terapkan di channel kita, kemungkinan kita akan lebih mudah mendapatkan penonton dan juga mudah mendapatkan subscriber. Baiklah, semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman semua. Ikuti terus channel ini, insya Allah saya akan terus berbagi ilmu seputar YouTube, khususnya YouTuber pemula. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.